agar kita benar-benar dikuasai oleh Tuhan. Marilah kita satu dalam doa. Demikian Bapa, kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk tiba dengan selamat di tempat ini berkumpul. Kami akan menggunakan saat ini saat Tuhan, saatnya untuk berbicara dalam kami. Tuhan menyatakan firman-Mu, di dalamnya kehendak-Mu Engkau nyatakan dengan sejelas-jelasnya, agar kami menjadi umat-Mu yang menyembah Dikau, umat-Mu yang melayani Dikau, umat-Mu yang mengikut Engkau menurut teladan dan Engkau yang sudah berikan contoh bagi kami untuk kami lakukan. Demikian Tuhan, kami datang membawa kehidupan kami, hati kami saat kami mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Kami menyadari dan mengaku di hadapan hadirat-Mu Tuhan, bahwa banyak kesalahan yang bisa sempat menyisihkan kami dan menghalangi kami untuk dekat pada hadirat-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Engkau mengasihi kami. Kami pun menyadari kekurangan kami, keterbatasan kami untuk bisa mendengar firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Tapi pun kami percaya bahwa di dalam Engkau ada kuasa darah-Mu yang dapat mengusirkan segala setan. Ada kuasa Roh-Mu yang suci yang menolong kami. Sebab itu Tuhan, kami akan bertindak sesuai dengan firman-Mu. Kami harus bersatu hati memanggil nama Engkau buat usirkan setan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami usirkan kamu dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih, berikan kesempatan kami duduk di bawah kaki Dikau dengan tenang, dengan damai sejahtera, dan urapan Roh-Mu yang suci menguasai kami sekalian. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera disampaikan bagi saudara-saudara sekalian, dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Duduklah dengan tenang untuk saat pemberitaan firman Tuhan menjadi saat berkat bagi kita semuanya. Puji Tuhan. Kita akan memeriksa firman Tuhan dalam kesempatan Bible Study ini dalam Kitab Wahyu. Sekarang kita akan masuk pada pasal yang kedua. Kitab Wahyu, kita akan masuk pada pasal yang kedua. Puji Tuhan. Kita sudah membaca sampai dengan pasal 1 adalah penampilan Kristus dalam kemuliaan dan dalam keadaannya yang sebenarnya, di mana kita sempat ditampilkan bersama Dia. Dalam ayat yang ke-17, ayat 16 sampai dengan 18, Dia menampilkan kita bersama Dia dalam keadaan disucikan oleh kuasa firman yang tajam, merupakan sebilah pedang yang tajam bermata dua. Kita diubahkan oleh sinar wajah yang bersinar bagaikan matahari yang terik. Ini pekerjaan dari kuasa Roh Kudus, saudaraku, yang memberikan kita suatu pancaran kasih Allah di dalam kehidupan kita, dan setiap kali kita memandang Dia dalam kemuliaan ini, kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Dan gereja Tuhan akan ditampilkan bersama Dia dalam keadaan seperti itu, dalam kesucian dan dalam kebaharuan, dalam kemuliaan sama seperti Dia. Ayat 17, gereja Tuhan ditampilkan, saudaraku, dalam kesempurnaan. Sebab doa itu ditingkatkan atau meningkat sampai daging tidak bersuara. Gereja Tuhan mengalami suatu proses ini, saudaraku, sampai daging tidak bersuara, di mana dalam kesempatan hari Minggu kita sudah mendengarkan bahwa sesungguhnya di hari terakhir nanti, setiap detik, setiap denyutan jantung ini, kita mengalami suatu peningkatan, suatu keobahan ke arah Dia, menjadi sama tanpa cacat dan celah. Ayat yang ke-18, saudaraku, ayat yang ke-18, ini keadaan dari gereja Tuhan dengan dasar yang kuat,
yaitu korban Kristus. Gereja Tuhan tidak berdiri atas kemanusiaan, tapi gereja Tuhan nanti akan berdiri atas korban Kristus, atas dasar kematian dan kebangkitannya. Ini dasar yang kuat dari gereja Tuhan. Selama gereja Tuhan berdiri atas korban Kristus, gereja itu tidak terkalahkan, tidak dapat dikalahkan oleh apapun juga. Bagi Tuhan, Tuhan berikan kita ini merupakan batu karang yang kuat, batu karang yang teguh, di mana kita dapat berdiri di atasnya, dan tidak ada satu arus, tidak ada satu guncangan yang bisa menghanyutkannya. Kunci adalah kunci Daud, anak kunci Daud. Dalam kitab Wahyu pasal 3 disebutkan anak kunci Daud. Di sini kunci maut dan kerajaan maut ada dalam tangan dia, saudaraku. Sehingga kalau gereja Tuhan berdiri atas korban Kristus, dan kunci Daud itu adalah kerendahan hati. Daud adalah raja yang tidak terkalahkan. Kunci kemenangan Daud adalah kerendahan. Daud sudah merendahkan diri serendah-rendahnya, dan dia senantiasa tampil sebagaimana ia ada. Dia tidak mengada-ada. Dan ini satu kelemahan yang mengakibatkan kekalahan. Kalau dalam perjuangan kita mengada-ada, biar kita tampil sebagaimana adanya, bersama apa yang Tuhan karuniakan kepada kita, kekuatan, kemampuan apapun. Seperti Daud, dia tampil sebagai seorang gembala, dia melawan binatang buas, beruang dan singa, dikalahkan dengan apa adanya. Begitu juga ia tampil melawan Goliat, dia tampil dengan apa adanya. Dia sempat tergoda dengan pakaian sang raja, Raja Saul. Tapi waktu dia coba, jangankan berperang, jangankan berjalan, berdiri pun tidak mampu dengan pakaian yang mengada-ada itu. Sebagai seorang gembala, dia gunakan pakaian dan senjata seorang gembala, dengan apa adanya. Tetapi itu sudah memberikan kemenangan buat Raja Daud. Dia waktu itu belum menjadi raja, tetapi dia sudah mendapatkan kesempatan, pengalaman sebagai salah seorang yang menang, dan untuk menang selalu. Jadi ini kunci, jangan mengada-ada. Apa adanya yang Tuhan karuniakan kepada kita, kita gunakan untuk berperang dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pasti menang. Sebentar lagi kita akan, rombongan ini akan bergerak menuju ke Jakarta, untuk memberitakan firman. Kita ditugaskan untuk memberitakan firman ini. Satu tim lengkap, saudaraku, pembicara, penterjemah, dan seluruh sidang jemaat mendukung. Kita tampil bersama. Kita tampil dalam satu tim yang kuat, saudaraku, bukan karena banyaknya kita, bukan karena kita punya uang, apalagi kalau memang tidak punya uang, saudaraku. Bukan karena kekuatan kita, apalagi kalau memang tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi kalau kita tampil dengan kerendahan hati, dengan apa adanya yang Tuhan karuniakan bagi kita untuk kita gunakan, kita akan melihat akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Menjelang akhir zaman, waktu yang singkat ini, kemenangan itu bukan hanya kemenangan menjadi selamat, tapi kemenangan dalam arti bisa disempurnakan menjadi mempelai wanita. Itulah penampilan gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang akan ditampilkan bersama penampilan Yesus dalam keadaan mulia. Di sini dalam ayat 20 katakan, gereja Tuhan bagaikan bintang dan bagaikan ketujuh kaki dia. Bintang itu adalah pimpinan dalam gereja Tuhan,
sedangkan bintang 7 kekedian itu adalah gereja Tuhan yang bersinar dalam kemuliaan. Itu sebabnya biarlah kita gunakan kesempatan ini. Mari sekarang kita akan memeriksa Fatsal 2. Fatsal 2 ini akan diterangkan bersama-sama dengan Fatsal yang ketiga. Kitab Wahyu Fatsal 2 akan diterangkan bersamaan dengan Fatsal yang ketiga, sehingga bagian ini adalah Fatsal 2 dan Fatsal 3. Di dalam pengajaran tabernakel, tolong pengajaran tabernakel, tabut perjanjian, Fatsal 2 dan Fatsal 3 ini adalah 7 kali percikan darah di muka tabut perjanjian. 7 kali percikan darah di muka tabut perjanjian. Tolong tunjukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 percikan darah. Ini penyucian terakhir. 7 percikan darah ini penyucian terakhir untuk sesudah itu gereja Tuhan akan ditampilkan dalam keadaan tanpa cacat dan celah. Saya ulangi proses penyucian gereja Tuhan. Silakan saudara ikut. Kalau saya katakan ini percikan atau penyucian yang terakhir, ada baiknya saya tunjukkan proses penyucian untuk gereja Tuhan, supaya saudara lihat dari mana mulainya penyucian ini. Jadi 7 percikan darah ini, 7 percikan darah di muka tabut ini penyucian terakhir. Saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara penyucian untuk gereja Tuhan dimulai dengan darah pengampunan, darah penebusan. Tolong tabernakel seluruhnya, iya. Di dalam tabernakel, saudaraku, penyucian ini berada pada tanda darah yang ada di atas mezbah korban bakaran. Ini penyucian. Ini proses pertama yang harus dialami oleh orang Kristen kalau ia mau mengalami suatu penyucian, bahkan merupakan penyucian yang berkelanjutan sampai sempurna. Dimulai dengan datang pada mezbah korban bakaran. Itu zaman Israel, ya. Zaman Israel, orang Israel yang berbuat dosa, berbuat salah, dia datang ke mezbah. Dia mempersembahkan persembahan karena dosa, persembahan karena salah. Di dalam kitab Imamat pasal 1, 2, 3 itu dijelaskan, dan beberapa pasal menjelaskan tentang hal ini. Jadi zaman Israel, orang berdosa, orang bersalah datang ke mezbah, ia menumpangkan tangan atas kepala binatang yang harus dikorbankan, dan kemudian dengan darah itu suatu kehidupan itu mendapat suatu pengampunan dosanya. Di zaman kita sekarang tidak ada lagi mezbah semacam ini, suatu semacam mezbah zaman Israel, sebab mezbah itu sudah digenapkan oleh Tuhan dengan salib di atas gunung Golgota. Dengan salib di mana Yesus tergantung, Yesus disalibkan, dan dia adalah korban. Dia adalah korban penghapus dosa umat manusia seluruhnya. Jadi di zaman ini tidak ada lagi mezbah, yang ada adalah salibnya Tuhan. Yang ada adalah salibnya Tuhan.
Jadi tidak ada lagi binatang, domba, lembu, kambing, burung tekukur, tetapi yang ada sekarang adalah Yesus Kristus anak Allah. Ayatnya kita baca. Ini ayat-ayat ini sudah bisa catat sebaik-baiknya. Surat Ibrani pasal yang ke-10. Surat Ibrani pasal yang ke-10, tetapi sebelumnya kita akan membaca pasal 9, ya. Sebelumnya kita akan baca pasal 9 ayat yang ke Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22, ya. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Ya, disucikan dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, jadi di sini penyucian dan pengampunan disebutkan sejalan. Penyucian dan pengampunan disebutkan sejalan, ya. Dan ini penyucian pertama itu adalah pengampunan. Pengampunan berarti penyucian atas dosa-dosa yang kita sudah lakukan, baik dengan perbuatan, pikiran, perasaan, perkataan, ya. Ini pengampunan. Dalam surat Ibrani Rasul Paulus sejajarkan ini dengan penyucian. Jadi permulaan dari kita disucikan ini mengalami pengampunan lebih dahulu. Dosa kita masa lalu yang kita sudah lakukan, itu permulaan penyucian atas hidup kita. Ini dalam disejajarkan dengan pengampunan, ya. Jadi semua pengampunan ini dikerjakan oleh penumpahan darah. Ayat 4 pasal 10 ayat 4. Surat Ibrani pasal 10 ayat 4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Iya, jadi ini sudah di zaman Yesus sudah datang, tidak mungkin lagi darah binatang-binatang ini dapat menghapus dosa. Ayat 5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, ya, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. 6. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Terus, lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Iya, jadi ini saya. Setelah Yesus datang, maka pengampunan dosa itu tidak lagi dikerjakan dengan menumpahkan darah binatang, tetapi Yesus yang datang dalam keadaan manusia, punya tubuh, punya darah, ya, punya tubuh, punya darah, tubuh yang dipecah-pecahkan, darah yang dicurahkan. Itu mengampuni dosa manusia. Darah itu mengampuni dosa manusia. Tubuh itu mempersekutukan kita. Jadi suatu dia datang ke dalam dunia ini bukan hanya kita diampuni, tetapi sesudah diampuni adalah disekutukan menjadi satu tubuh seperti Dia. Jadi saudara-saudaraku, kalau sesudah kita selamat, kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan itu bukan mencari selamat. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu bukan mencari keselamatan. Keselamatan itu sudah kita terima. Untuk apa kita terima keselamatan ini? Untuk apa Tuhan selamatkan kita? Dengarkan baik-baik.
Tuhan selamatkan kita untuk bersekutu menjadi satu tubuh yang disebutkan tubuh Kristus. Itu tujuan keselamatan kita. Jadi kalau kita selamat lalu tercerai-berai, kita tidak menggunakan tujuan keselamatan. Sebab Tuhan mau sesudah kita diselamatkan, kita disatukan. Kita disatukan oleh Tuhan menjadi satu tubuh. Kita disatukan, disucikan untuk menjadi satu tubuh. Jadi kalau itu suatu persekutuan, kalau itu suatu gerakan, suatu persekutuan yang berdasarkan korban Kristus, itu pasti menjadi kehendak Tuhan. Itu sebabnya biar kita waspada terhadap ini dan sangat hati-hati. Jangan sampai kita tidak masuk dalam satu gerakan penyatuan tubuh ini. Sesudah kita diselamatkan, kita disekutukan untuk ditingkatkan oleh Tuhan menjadi bintang-bintang. Dalam kitab Wahyu pasal 1 itu bintang-bintang. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 17. Kita mengerjakan keselamatan itu sampai menjadi bintang-bintang di tengah-tengah kegelapan, tengah bangsa yang gelap dan bengkok, sambil berpegang pada firman kehidupan. Jadi saya singkatkan di sini, suku Bapak. Penyucian pertama berada pada tanda mezbah korban bakaran. Penyucian di sini disejajarkan dengan pengampunan dosa. Kita diampuni untuk menjadi satu dengan Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat 9, kita lihat untuk mencapai pengampunan ini. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang. Jadi gereja Tuhan itu disebutkan bagaikan kaki Dian. Tentunya kaki Dian yang bercahaya ini terang, sedang pimpinannya bagaikan bintang-bintang. Jadi ini terang. Seperti Dia juga adalah terang, Dia bintang timur yang gilang gemilang. Jadi kalau kita hidup sama seperti Dia adalah terang, terus maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Menyucikan kita dari segala dosa. Ini penyucian pertama. Darah itu menyucikan kita dari segala dosa. 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Terus jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini pengampunan, ini juga penyucian. Jadi pengampunan disejajarkan dengan penyucian. Jalannya untuk menerima pengampunan ini adalah hanya satu ini, mengaku. Tidak ada jalan lain. Mengaku. Dan ini jalan yang terpendek untuk mendapatkan pertolongan Tuhan, untuk sampai kepada daerah kesucian, daerah pengampunan ini. Ini mengaku. Ini jalan terpendek. Tidak ada jalan lebih pendek dari itu. Mengaku dosa, mengaku dosa dan
Banyak kali Roh Kudus mengingatkan kita tentang dosa kita. Maksudnya supaya kita mengaku. Roh Kudus begitu kita masuk dalam dosa, Roh Kudus mengingatkan kita, menyadarkan kita supaya kita mengaku dosa ini. Tapi banyak kali manusia tidak mau mengaku dosa, sehingga dosa itu makin melekat, makin dalam tumbuh akarnya, dan ke atasnya berbuah-buahkan maut. Kalau dosa itu tumbuh, dia akan berbuahkan maut. Sebab itu biar kita jaga, benih dosa ini harus dihapuskan. Begitu kita mengaku dosa kita, maka dosa ini tidak berkuasa lagi. Sebab saat itu darah Yesus mengampuni, menyucikan kita. Jadi suatu pengakuan ini penting, saudaraku. Lebih bagus, lebih kuat sebelum ditanya kita sudah ngaku. Itu lebih kuat. Kalau sudah ditanya, sudah dipojokkan baru ngaku, ini saudaraku, banyak kali kekuatan pengampunan itu sudah hampir tidak ada. Situ sama dengan sistemnya dunia ini, saudaraku, dengan bagian keamanannya. Saudaraku, memeriksa orang, membawa saksi-saksi, kemudian sudah terpojok baru ngaku. Bagi Tuhan, pengakuan yang sangat kuat adalah sesungguhnya sebelum ditanya sudah ngaku. Itu kuat sekali. Kuasa pengampunan itu begitu kuat dan tidak bisa ditawar-tawar itu. Mengapa saya katakan kuat? Sebab itu janji Allah. Kalau kamu mengaku, jika kita mengaku dosa kita, kita berhadapan dengan Allah yang setia, yang akan mengampuni segala dosa kita. Jadi jangan tunggu harus disudutkan baru ngaku, dikhawatirkan, saudaraku. Ini saya bicara sebagai manusia biasa, dikhawatirkan kuasa pengampunan itu tidak berlaku. Itu yang dikhawatirkan. Jadi sebaiknya sebelum ditanya kita sudah ngaku, atau paling sedikit kalau sudah mendapat kesempatan untuk ngaku. Seringkali pertanyaan itu membuka kesempatan untuk diampuni. Saya kasih contoh. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah tahu Adam berdosa. Tuhan datang dan dia bertanya, apa kamu sudah makan buah dari pohon yang halnya kukatakan jangan kamu makan? Ini sebenarnya kesempatan untuk ngaku. Kesempatan untuk ngaku. Tuhan bertanya bukan karena dia tidak tahu. Tuhan bertanya karena ingin memberi kesempatan untuk manusia yang sudah dalam keadaan ketakutan, tidak tahu cara, tidak tahu jalan, bagaimana dia melepaskan diri dari beban yang sempat ia pikul. Waktu itu, saudaraku, Adam dan Hawa benar-benar dalam keadaan stres yang berat. Alkitab mengatakan dia takut, saudaraku. Dia dalam keadaan takut. Sebenarnya Tuhan datang bukan untuk menambah dia takut. Tuhan datang bukan untuk menambah masalah, bukan. Tuhan datang justru untuk menyelesaikan masalah, mencabut segala ketakutan yang sempat membuat Adam dan Hawa menderita. Kita lihat apa yang dia lakukan, saudaraku, benar-benar tidak terarah. Ngambil daun. Ini perbuatan stres yang tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Banyak kali kita berbuat semacam itu, sementara Tuhan datang dalam firman-Nya.
Beritakan firman. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 dan ayat 2. Beritakan firman baik atau tidak baik keadaannya. Nyatakan kesalahan. Itu suara Tuhan, saudaraku. Itu suara Tuhan yang datang kepada kita untuk kita menjadi sadar kita adalah orang berdosa. Dan saat itulah saat yang paling baik untuk kita mengaku kepada Tuhan. Saat firman Tuhan datang mengingatkan kita, menyadarkan kita kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Itu yang Tuhan lakukan untuk gereja Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam saat itu manusia mengaku, saat itu Tuhan ampuni dia. Saudara percaya? Saudara percaya? Mengaku secara tuntas. Jangan ada embel-embelnya. Iya, saya lakukan itu karena papa saya begitu, karena pendeta begini, karena tua-tua begitu, karena itu bukan pengakuan. Itu membenarkan diri. Salah tetapi masih mau membenarkan diri. Dan itu tidak kuat. Pengakuan semacam itu jelas tidak kuat untuk menyucikan kita. Kita salah. Kita sudah berbuat dosa. Apalagi kalau kita memohon Tuhan, ampuni saya. Itu kuat. Jangan kita mengaku, wah saya jadi begini karena si A, karena si B. Saudaraku, karena si A, karena si B, itu urusan mereka sendiri. Urusan kita adalah kita sudah berbuat dosa, kita perlu mengaku kepada Tuhan. Apalagi kalau firman Tuhan sudah menjelaskan. Dan manusia banyak kali tersudut baru mau ngaku. Kalau tidak tersudut, menyudutkan orang. Semuanya tidak menguntungkan, saya. Kalau kita tersudut, banyak kali kita juga suka menyudutkan orang. Itu tidak menguntungkan. Itu justru sangat merugikan kehidupan kita. Itu sebabnya, baiklah kita mengaku di hadapan Tuhan. Sebagaimana kita ada. Tunjukkan di hadapan Tuhan. Dan saat itulah darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa dan segala kejahatan kita. Dosa diampuni, kejahatan kita disucikan oleh Tuhan menjadi suatu perbuatan yang indah di hadapan Tuhan. Jadi ini ini suatu jalan tersingkat dalam penyelesaian masalah. Tidak ada lagi jalan yang lebih pendek dari itu. Lewat pengadilan, sekalipun itu jalan penyelesaian, tapi panjang, makan biaya banyak. Panjang, makan biaya banyak. Jalan yang paling singkat adalah mengaku di hadapan Tuhan. Dari antara saudara-saudara banyak mengalami ini, banyak yang mengalami ini. Setelah dia mendengar firman Tuhan, dia berada dalam satu masalah. Kalau saya tidak bicara ini tidak bermaksud untuk membeberkan keadaan seseorang. Saya tidak mau berbuat itu, tapi suatu kesaksian yang mereka alami. Mendengarkan firman Tuhan, mereka percaya firman Tuhan, mereka lakukan pengakuan kepada Tuhan. Mengaku. Ada di antara mereka yang sempat masuk pengadilan, dan pengadilan bisa mengampuni. Sebab Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni. Ada saudara-saudara yang sudah mengalami itu. Dan itu suatu bukti kebenaran dan kuasa dari darah Yesus. Kalau Tuhan yang benar-benar mengampuni, siapa manusia ini? Tuhan bisa berkuasa untuk menyatakan itu kepada badan-badan pengadilan yang ada. Mereka datang kepada saya, apa yang saya harus katakan? Tidak ada nasihat lain kecuali nasihat firman. Ngaku. Ngaku saja kepada pengadilan, kepada polisi, kepada jaksa. Ngaku. Kalau harus dihukum ya, orang sudah ngaku itu sedikitnya diringankan. Sedikitnya diringankan.
Saudara tanya di pengadilan, kalau ngaku itu bagian dari satu bagian untuk meringankan. Bagaimana Pak Leo? Iya, itu ngaku itu. Kalau ngaku itu gitu. Lebih dari itu diampuni, dan banyak orang-orang dan di antara saudara sudah ada beberapa yang mengalami masalah itu. Dia ngaku. Nah kalau dia ngaku, kuasa Tuhan, darah Yesus ada pada dia, dosa tidak berkuasa atas dia. Tidak ada hukuman yang bisa masuk dalam dia. Tidak ada hukuman. Dia dibebaskan. Bukan karena dia tidak berdosa, dia ngaku. Diampuni, dihapuskan. Jadi ini sangat benar. Dan dalam pengalaman kita melihat, kalau darah Yesus, ini dasar kehidupan. Ini dasar dari kehidupan gereja Tuhan. Itu korban Kristus. Aku sudah mati, aku sudah bangkit. Mati untuk menghapus dosa, bangkit untuk membenarkan kita. Dan ini gereja Tuhan yang kuat. Dia yang memegang ketujuh bintang dan berjalan di 7 kaki dia. Dia yang bersabda. Jadi dalam penyucian ini, Tuhan yang itu yang tampil. Tuhan yang mengampuni dosa, itu yang tampil pertama. Tuhan dengan pengampunan. Kalau kita baca ke dalam Wahyu pasal 2 itu. Wahyu pasal 2. Kita Wahyu pasal 2. Jadi untuk penyucian ini, Tuhan tampil sebagai Allah yang mengampuni dosa. Coba baca ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya. Memegang ketujuh bintang di tangan kanannya. Dan berjalan di antara ketujuh kaki tiang emas itu. Ya, dia adalah pengampun dosa. Mengangkut dosa manusia. Di dalam Injil Yohanes, mari kita baca. Injil Yohanes pasal yang ke-19. Injil Yohanes pasal yang ke-19. Injil Yohanes pasal yang ini suatu seruan yang besar. Injil Yohanes pasal yang ke-19. Injil Yohanes pasal yang ke-19, kita baca ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Ya. Aku haus. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Ya. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ya, jadi segala kepahitan, segala bentuk rasa dosa yang tidak enak itu dicucukkan ke mulut Yesus dan dia minum itu. 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, ya. Sudah selesai. Berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, menundukkan kepala, menyerahkan nyawa. Apa yang selesai? Apa yang sudah selesai? Di atas kayu salib ia berkata, sudah selesai. Apa yang selesai? Adalah pengampunan dosa seisi dunia ini sudah diselesaikan. Segala dosa isi dunia ini sudah diselesaikan, sudah diampuni oleh Tuhan di atas kayu salib. Lalu ia menundukkan kepala, menyerahkan nyawanya. Ia mati menyelesaikan dosa manusia. Ini perkataan pertama. Ada 3 kali di dalam Alkitab disebutkan sudah selesai. Ada 3 kali. Dan ini semua adalah pekerjaan dari Yesus Kristus. Ada 3 kali perkataan sudah selesai. Yang pertama kali ini, sudah selesai
Ia mengampuni dosa manusia. Itu pekerjaan pertama bagi seluruh dunia. Itu pekerjaan penyucian pertama untuk gereja Tuhan. Mengampuni dosa, menanggung dosa seisi dunia. Dia sudah selesaikan. Kemudian sudah selesai yang kedua kali. Jadi kalau kita sudah mendengar bahwa pengampunan dosa ini sudah dikerjakan oleh Tuhan, itu darah mengalir, itu darah yang mengalir, itu disebutkan dalam Fatsal 19 ayat 34, darah dan air keluar, itu tanda kuasa pengampunan dosa. Sudah saudaraku, kalau itu kita percaya, kita terima, dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Saudara percaya? Saudara percaya? Jadi waktu Yesus mati di atas kayu salib, semua dosa sudah diampuni oleh Tuhan. Sebenarnya tidak perlu lagi orang masuk neraka. Waktu Yesus sudah mati di atas kayu salib, sebenarnya pintu neraka sudah ditutup. Tidak perlu lagi orang masuk dalam api neraka. Asal saja manusia ini mau percaya bahwa Yesus sudah mati untuk menyelamatkan manusia dari penghukuman, jalan ke api neraka itu sudah ditutup oleh Tuhan dengan darahnya. Tetapi kalau masih ada manusia masih harus masuk dalam api neraka, bukan karena darah Yesus tidak berkuasa, bukan, tetapi karena orang ini tidak percaya pada darah ini, tidak percaya pada korban Kristus. Orang yang mati dan kemudian masuk neraka adalah mati karena tidak percaya kepada Yesus. Itu dosa yang tidak terampuni. Dosa tidak percaya pada Yesus itu adalah dosa yang tidak terampuni. Segala dosa diampuni oleh darah Yesus. Segala dosa diampuni oleh darah Yesus. Satu dosa, dan ini dosa sama halnya dengan penghujatan kepada Tuhan. Dosa ini dosa penghujatan, namanya dosa tidak percaya. Dosa tidak percaya dengan dosa penghujatan pada Kristus, pada Yesus yang adalah Roh Allah, itu sama. Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3. Jadi ini penyucian pertama, kita perhatikan supaya sebagai anak Tuhan sedikitnya kita berada pada penyucian pertama. Sebab nanti penyucian ini akan meningkat sampai penyucian yang terakhir, itu 7 percikan darah. Wahyu pasal 2 dan pasal 3 itu penyucian terakhir. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Iya, untuk menyelamatkan. 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa percaya, ia tidak akan dihukum. Saudara percaya ini? Haleluya. Saudara percaya? Amen. Siapa percaya waktu Yesus di atas kayu salib, dia mati. Siapa yang percaya dia tidak dihukum. Terus barang siapa tidak percaya, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Iya, ia bukan akan dihukum, ia sudah berada di bawah hukuman. Ulangi. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Sebab Allah. Ia tidak percaya kepada nama anak tunggal Allah. Jadi bukan dihukum karena dia membunuh, bukan. Sekalipun tadinya dia memang membunuh. Bukan dihukum karena dia berzina, sekalipun tadinya ia berzina. Bukan dihukum karena ia berdusta, sekalipun tadinya ia berdusta. Tetapi kalau ia mengaku, ia percaya kepada korban Kristus, saudaraku, dosa membunuh, berzina, mencuri dan sebagainya itu dihapuskan oleh Tuhan. Dihapuskan oleh Tuhan. Tetapi kalau masih ada hukuman, ini adalah karena dia tidak percaya. Kalau dia masih harus dihukum, ini karena ada poin-poin keraguan, tidak percaya
kepada korban Kristus. Dan ini harus kita perhatikan. Dihukum karena tidak percaya. Dihukum karena tidak percaya. Sangat disesalkan, saudaraku. Sementara Yesus sudah di atas kayu salib, dia sudah mati dan darah ini sudah tercurah untuk kita percaya. Dan begitu kita kena darah, mana Rasul Paulus katakan, tidak ada pengampunan dosa tanpa darah, tanpa penumpahan darah. Darah sudah dicurahkan, kita tinggal manfaatkan dengan cara percaya pada darah itu, dan kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dan inilah yang tidak dilakukan oleh manusia. Coba baca terus ayat 19. Ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Ya. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. 20. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ya, jadi kalau ada dosa, yang benar yang kita harus lakukan bukan menyembunyikan dosa. Itu gelap, itu tidak benar. Yang benar adalah mengaku. Itu terang. Mengaku itu sama dengan terang, tidak disembunyikan. Mengaku itu terang, itu yang benar. Menyembunyikan dosa itu tidak benar. Dan itu menarik hukuman datang kepada manusia. Kita lihat yang kedua kali Alkitab menyebutkan sudah genap. Ini untuk orang-orang yang tidak mengaku. Untuk orang-orang yang tidak mengaku. Untuk orang-orang yang tidak mengaku, tidak mau percaya. Di sini sebutkan dia sudah berada dalam hukuman. Orang yang berdosa yang tidak mengaku, dia berada dalam hukuman. Sedikitnya rasa takut, rasa ini dan itu. Lain kali polisi lewat saja dia pikir ini polisi cari-cari saya. Rasa takut. Itu orang berbuat dosa. Orang lihat dia saja dia pikir, wah ini jangan-jangan reserse ini. Lari, takut. Berbuat dosa yang disembunyikan itu merupakan hukuman. Belum penjara, tetapi itu sudah hukuman berat itu. Sudah hukuman. Lebih baik ngaku, lebih baik hidup dalam terang. Hidup dalam terang itu bebas. Hidup dalam terang itu kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dan orang yang hidup dalam hukuman ini yang Yohanes 3 ayat yang ke 18-19 itu hukuman, saudaraku. Tidak percaya itu adalah hukuman. Itu nanti akan meningkat sampai kepada kegenapan, kesempurnaannya, yaitu masuk dalam penghukuman kekal. Tuhan katakan sudah genap. Wahyu pasal yang ke-16. Ini yang kedua kali. Ini yang kedua kali. Wahyu pasal yang ke-16. Jadi orang yang tidak diampuni, orang yang tidak mengalami pengampunan akan mengarah kepada kegenapan atau selesainya pekerjaan yang kedua kali oleh Tuhan. Ayat yang ke-17. Wahyu 16 ayat 17. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawanya ke angkasa. Iya. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Ya, sudah terlaksana atau sudah genap, sudah selesai, sudah dilaksanakan. Eksekusi sudah dilaksanakan. Apa yang dilaksanakan? Penghukuman Allah. Jadi kalau mau saudaraku kita tidak mengalami eksekusi semacam ini, percayalah kepada korban Kristus. Kalau tidak akan mengalami, sudah terlaksana. Ini eksekusi. Melaksanakan hukuman. Melaksanakan hukuman. Sudah terlaksana. Hukuman orang yang tidak percaya kepada Yesus. 18. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruk, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat,
seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Terus. Begitulah hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Ya, terus. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Ya, saat itu tidak ada kesempatan bertobat. Saat ini tidak ada lagi kesempatan bertobat. Jadi sudah perhatikan, saat darah Yesus masih berkuasa, masih menguasai kita, masih kesempatan bertobat. Gunakan kesempatan untuk bertobat. Saat ini pasal 16, ini ke-7 malapetaka. Ini 7 malapetaka, 7 bokor dicurahkan. Ini masa aniaya antikris. 3,5 tahun, ini lamanya 3,5 tahun. 7 bokor dicurahkan. Ini benar-benar malapetaka. Penghukuman digenapkan, dilaksanakan. Di saat ini tidak ada orang bertobat. Coba baca ayat 11. Ayat 11. Ayat 11. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Ya, jadi kalau sekarang ini kita mengaku dosa, itu berkat. Itu berkat. Sebab manusia pada dasarnya, hakikat manusia ini tidak mau mengaku dosa. Manusia ini dasarnya mau menyembunyikan dosa. Tetapi kalau kita bisa ngaku itu sudah berkat. Itu berkat dari Allah. Dan kita harus syukuri bahwa kita bisa ngaku dosa itu. Itu berkat dari Allah. So kita lihat keadaan manusia ini, kalau sekarang tidak ngaku, jangan katakan oh nanti tahun depan saya ngaku. Itu hati bukan makin hari makin lunak. Hati manusia ini makin hari makin keras. Sampai di sini, saudaraku, begitu beratnya penderitaan. Di saat menderita itu, bukannya mengaku dosa, bukannya mau bertobat, saudaraku, tetapi mereka tetap menghujat. Ayat 21. Ayat 21. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah. Manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Ya. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Ya, kalau sekarang ini kita ditegur oleh Tuhan lewat firman-Nya, kita bisa sadar, kita bisa ngaku, itu berkat. Itu berkat. Perlu disyukuri kepada Tuhan. Sebab dasarnya manusia sebenarnya mau menyembunyikan dosa, cenderung untuk begitu berbuat dosa langsung disembunyikan. Itu manusia. Tapi kalau ada manusia langsung ngaku, itu manusia pilihan Allah. Itu manusia yang mendapat kesempatan untuk selamat, saudara-saudaraku. Dan itu perlu disyukuri kepada Tuhan. Itu jarang manusia itu. Manusia pada umumnya mau menyembunyikan dosa. Sampai nanti dosa yang disembunyikan itu akan keluar dari mulut, merupakan hujatan kepada Tuhan. Saya bicara ini, semoga kita yang ada dalam ruangan ini dan seberapa banyak orang mendengar perkataan ini, jangan menyembunyikan dosa. Lebih baik mengaku kepada Tuhan daripada saatnya nanti menjadi orang yang menghujat Tuhan. Mari. Ini kedua kali perkataan yang hampir sama ini. Sudah genap, sudah selesai, sekarang sudah terlaksana. Sudah terlaksana. Kalau dosa tidak diselesaikan, eksekusi akan dilaksanakan. Jadi lebih dahulu Tuhan mau menyelesaikan dosa dengan kuasa darahnya, mengampuni kita.
Tapi kalau pengampunan diabaikan, pelaksanaan hukuman itu dijalankan, eksekusi dijalankan. Dan itu berarti kematian kekal, hukuman kekal. Yang ketiga kali. Kali ini buat orang yang percaya, ya. Ini yang ketiga kali. Ini perkataan hampir sama, saudaraku. Wahyu 20. Wahyu Fatsal yang ke-20. Wahyu Fatsal yang ke-20. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Tetapi orang-orang yang mati yang lain tidak bangkit. Ayat 5, maafkan, Fatsal 21, bukan 20, 21. Wahyu 21 ayat 5 dan 6. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, ya. Karena segala perkataan ini adalah tepat, ya, dan benar. Ini yang tepat, ini yang benar. Ini suatu sikap, suatu perbuatan yang tepat dan benar. Apa itu? Firman-Nya lagi kepadaku, ya. Semuanya telah terjadi. Iya. Aku adalah Alfa dan Omega, iya, yang awal dan yang akhir. Iya. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma, iya, dari mata air kehidupan. Ya, terima kasih. Jadi ini istilahnya di sini semua telah terjadi. Saya minta tolong, sudah lihat di sini di tangan saya ini. Bisa kelihatan dari belakang? Jari saya 3. Bisa? Bisa? Tidak. Saya tidak bisa membesarkan tangan ini. Ya segini-gininya aja. Jadi 3 jari ini ada perkataan hampir sama semua, ya. Yang pertama saya tunjukkan di tengah-tengah. Sudah selesai. Ini yang pertama. Istilahnya terjemahan baru ini lebih bagus. Sudah selesai, ya. Sudah selesai. Apa yang selesai? Tuhan mengerjakan pengampunan dosa itu diselesaikan. Itu yang pertama. Kemudian bagi orang yang tidak percaya, ini jari yang di bawah ini, ya. Orang yang tidak percaya, Tuhan katakan sudah terlaksana. Jadi dosa yang tidak diselesaikan dieksekusi. Hukuman dilaksanakan, dan itu hukuman kekal, ya. Jadi arahnya ke bawah, ke neraka. Arahnya ke neraka. Orang yang tidak mau mengaku dosa itu namanya sama dengan tidak menyelesaikan dosa. Tidak menyelesaikan dosa. Itu hukuman akan dilaksanakan. Jadi kalau dosa tidak diselesaikan, hukuman akan dilaksanakan. Itu dalam Wahyu 16 ayat 17. Terlaksana. Apa yang terlaksana? Pelaksanaan hukuman. Itu hukuman cukup berat, saudara. Ditimpa batu 100 pon. 1 pon kurang lebih berapa? 50 kilo. Ya. Setengah kilo, ya. Setengah kilo. Jadi kalau 100 pon itu 50 kilogram. Bayangkan batu sebesar kelereng aja kena kepala benjol. Kalau dari atas, dari tinggi itu, dari sini aja saya lemparkan kena testa orang nggak bisa benjol. Apalagi kalau batu sebegitu besar, 50 kilogram jatuh. Wah, itu pelaksanaan hukuman luar biasa. Jadi yang kedua, saudaraku, hukuman dilaksanakan. Sebab dosa tidak diselesaikan, tidak diakui, eksekusi terlaksana, dijalankan. Tetapi bagi orang mengaku dosa, ini jalannya yang di atas ini, jari saya yang ke atas ini, jari saya yang ke atas ini, dia naiknya ke atas. Dia terjadi, apa yang terjadi? Pembaharuan terjadi. Manusia ini dibaharui dari pengampunan dosa. Dia baharu, dia makin hari makin dibaharui sampai pada akhirnya, pada sangkakala terakhir berbunyi, semua sudah dibaharui, tidak ada lagi yang. Ini yang benar.
Mengaku dosa itu yang tepat, itu yang benar untuk mencapai suatu pembaharuan. Jadi istilahnya tiga-tiga ini istilahnya hampir sama, tapi memang pengertiannya jauh berbeda. Dimulai dengan jalan tengah ini, penyelesaian dosa. Sekarang arah kemana? Kalau Tuhan sudah di kayu salib, arah kita kemana? Sebagai gembala saya anjurkan, arah ke bagian atas ini, percaya kepada korban Kristus, supaya pembaharuan, pengampunan dosa dan pembaharuan demi pembaharuan sampai memuncak, semua jadi baru dan kita layak berada dalam kerajaan surga. Di sana tidak ada perkara yang lama, semua jadi baru. Tetapi kalau tidak, yang ini yang terjadi. Jari saya yang di bawah ini, penghukuman yang akan terjadi dilaksanakan, sudah terlaksana. Dalam terjemahan lama, tiga istilah ini disebut sama, sudah genap, sudah genap, sudah genap, 3 kali. Tapi dalam terjemahan baru ini agaknya lebih jelas bagi kita. Saya tidak tahu dalam bahasa lain, bahasa Belanda, bahasa Inggris, tetapi cukuplah dengan bahasa Indonesia. Terjemahan baru ini sudah jelas. Mulai dari dosa diselesaikan, sudah selesai, selesaikan dosa itu. Jangan tinggal tidak selesai. Kalau bisa dan sesungguhnya memungkinkan, jangan tinggalkan ruangan ini, di mana saudara sempat mendengar firman sebelum dosa itu diselesaikan di hadapan Tuhan. Jangan tinggalkan ruangan ini sebelum dosa itu diselesaikan. Sebab kalau tidak, hati saudara makin keras, dan kekerasan hati itu nanti akan memuncak sampai pada penghujatan kepada Tuhan, sehingga Tuhan harus melaksanakan hukuman. Tapi kalau kita menyelesaikan malam ini, begitu kita tinggalkan ruangan ini, hati kita dibaharui oleh Tuhan, pikiran kita dibaharui oleh Tuhan, ucapan kita dibaharui oleh Tuhan, kehidupan kita dibaharui oleh Tuhan. Kita dibaharui kepada pembaharuan sampai pada akhirnya kita benar-benar menjadi baru, untuk bersama-sama dengan penghuni kerajaan surga mendengarkan suara firman-Nya. Semuanya sudah terjadi. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Puji Tuhan. Dan ini yang perlu kita miliki, saudaraku. Salah satu tanda dari kemurnian pengajaran ini, saudaraku, adalah suatu perubahan hidup. Tabiat kita, watak kita mengarah kepada suatu pembaharuan sesuai dengan manusia ciptaan Allah yang sebenarnya. Manusia diciptakan Allah tidak untuk berdosa. Manusia diciptakan Allah tidak untuk berbuat menghujat Allah. Tapi kita diciptakan Allah untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Biar kita kembali menjadi manusia ciptaan Allah, untuk menjadi penyembah-penyembah Allah dalam roh dan dalam kebenaran. Terpuji nama Tuhan. Jadi ini suatu proses penyucian dikerjakan oleh Tuhan, dimulai dengan masa lalu kita, ya, dimulai oleh Tuhan dengan masa lalu kita. Dari start itu, dari start point, titik tolak itu, saudaraku, kita akan diberangkatkan oleh Tuhan menjadi manusia-manusia baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Ini suatu ayat yang sangat, saudaraku, memberikan kita pengharapan untuk hidup. 2 Korintus pasal 5 mulai ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 mulai ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, siapa yang percaya Yesus ada di dalam Kristus, ini artinya siapa yang percaya Yesus. Terus, ia adalah ciptaan baru. Ia adalah ciptaan baru, ciptaan yang sebenarnya, seperti Allah menciptakan manusia pada awal pertama. Jadi siapa yang percaya kepada Kristus, ia adalah kelahiran baru, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu,
Sesungguhnya yang baru sudah datang. Waktu saya pertama menyelami ayat ini, saya benar-benar terharu di hadapan Tuhan. Sebab ayat ini mengandung arti Tuhan memandang kita seperti tadinya tidak pernah berbuat dosa. Ini perkataan kelahiran baru, ciptaan baru. Jadi bukan cuma sekedar pengampunan, tetapi Tuhan melihat kita itu seperti tidak pernah berdusta, tidak pernah berzina, tidak pernah mencuri, tidak pernah membenci, tidak pernah membunuh, tidak pernah berbuat dosa. Begitu Tuhan memandang kita. Oleh karena korbannya, oleh karena Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Itu ayat 15. Sehingga ayat 17 ini Rasul Paulus tuliskan, orang yang percaya semacam itu, Tuhan memandang dia seperti tadinya tidak pernah berbuat dosa. Suatu ciptaan baru, yang lama itu tidak ada lagi, yang baru sudah datang. Ini sesungguhnya perkataan yang baru ini menunjukkan suasana sorga yang masih akan ditunjukkan. Tetapi di dalam kita percaya kepada Tuhan, perkara baru itu yang nanti disebutkan semua menjadikan baru, itu diberikan oleh Tuhan di saat kita menjadi percaya kepada korbannya. Puji Tuhan. Dan ini bukan perkataan di luar firman, ini perkataan ada dalam Alkitab. Coba baca ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Terus, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Kami ini adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus. Dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jari tengah saya ini menunjukkan tadi tentang pekerjaan pendamaian ini. Tuhan mau mengampuni dosa kita, mau menyelesaikan segala dosa dengan cara pendamaian, dengan mengorbankan diri. Kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Itu ayat 21. Jadi ini yang Tuhan rindukan dalam kita. Ini suatu pendamaian, suatu pengampunan, suatu permulaan penyucian. Jadi penyucian ini dimulai oleh Tuhan dari dirinya, dengan jalan mengampuni kita. Asal kita mau percaya, kita mau mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak mengaku, itu sama dengan kita tidak percaya Dia. Kalau kita tidak mau mengaku dosa, apalagi sudah dengar firman masih tetap mempertahankan dosa, itu sama dengan tidak percaya. Sekalipun kita katakan aku percaya Yesus, tetapi dengan menyembunyikan dosa, itu sama dengan tidak percaya. Penyucian yang kedua. Jadi tolong tabernakel. Yang pertama, penyucian itu dalam arti pengampunan dosa. Itu masa lalu. Masa lalu kita.
masa halaman, masa pelataran, masa lalu kita, masa di mana kita harus mengaku dosa, kemudian yang lama itu dikuburkan dalam baptisan air, ya. Yang lama itu sudah lalu dikuburkan dalam baptisan air supaya kita dibangkitkan dalam satu kehidupan baru, ya. Sekarang dalam kehidupan baru ini kita pun mengalami penyucian. Mengalami penyucian itu dalam tabernakel berada dalam tanda ruangan suci. Tolong, ruangan suci. Ruangan suci ini zaman gereja, zaman kita sekarang ini. Zaman kita sekarang. Jadi masa lalu kita sudah diampuni oleh Tuhan. Sekarang bagaimana? Perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita sekarang itu bagaimana? Orang yang sudah diampuni, saudara-saudaraku, mempertahankan pengampunan ini sampai mendapat kelepasan dari dosa. Liwat, saudaraku, satu pintu namanya pintu kemah. Pintu kemah. Pintu kemah ini arti rohaninya adalah kepenuhan Roh El Kudus. Kepenuhan Roh Kudus. Kalau Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita baca ayat-ayat ini dengan sebaik-baiknya. Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua, kita baca ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Iya, coba tabernakel. Saudara lihat di tayangan ini, supaya saudara bisa cepat menjadi mengerti pembacaan ini. Jadi dalam ayat 37, dibaca lebih dahulu ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Ya. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Apa harus kami perbuat? Sudah percaya, sekarang apa harus kami perbuat? Orang percaya ini apa yang harus ia perbuat? Terus jawab Petrus kepada mereka, ya. "Bertobatlah." Bertobatlah. Bertobat itu mezbah, korban bakaran. Tadi percaya itu pintu masuk. Mereka sudah percaya, hati mereka terharu, itu berada pada pintu gerbang. Sekarang di pintu, apa harus kami lakukan? Jangan terus tinggal di pintu. Apa harus kami lakukan? Sesudah percaya itu apa harus kami lakukan? Lalu Petrus menunjuk, "Bertobatlah." Nah ini bertobat. Berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ya, jadi percaya, bertobat, dibaptis. Jangan dibalik-balik, dibaptis dulu baru percaya baru bertobat. Lain kali tidak terjadi itu. Percaya dulu, bertobat, dibaptis. Lain kali kami hamba Tuhan salah. Dibaptis. Kalau kamu sembuh, baptis ya. Orang sakit suruh bikin apa saja, asal sembuh dia lakukan. Tetapi itu tidak benar. Baptisan itu dasarnya bukan karena sembuh. Sembuh oleh karena percaya kepada Yesus. Itu betul. Itu betul. Lain kali kami untuk cari jiwa ini banyak kali tergoda dengan ini. Kalau kamu sembuh, baptis ya, ngaku baptis, asal sembuh. Jadi orang ini dia pikir baptisan itu jalan untuk sembuh. Dan itu sangat jauh dari bertobat. Itu dasar seorang dibaptiskan. Bertobat, dan hendaklah masing-masing kamu memberi dirimu dibaptis. Ya.
dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa. Ini kehidupan lama, ini dosa-dosa dikuburkan dalam baptisan air, maka kamu akan menerima karunia Roh El Kudus, pintu kemah. Itu salah satu karunia Roh Kudus adalah kepenuhan. Kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sekarang kita masuk dalam ruangan suci. Itu zamannya gereja. Ruangan suci itu zaman kita sekarang. Bagaimana hidup kita sekarang ini? Kita menerima kepenuhan Roh Kudus. Saudaraku, ada banyak tanda dari kepenuhan Roh Kudus ini. Salah satu tanda dengan bahasa lidah. Ini salah satu tanda. Bukan satu-satunya tanda. Ini salah satu tanda. Ada banyak tanda. Yaitu menerima bahasa lidah seperti yang dialami oleh rasul-rasul dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat sampai dengan ayat 4. Ini satu kepenuhan Roh El Kudus. Satu kepenuhan Roh El Kudus. Dan satu kepenuhan Roh Kudus. Tanda dari, sebenarnya itu tanda dari dosa diampuni. Kalau kita tadinya menyukai salah satu dosa, begitu kita percaya Yesus, kita bertobat, kita dibaptiskan air, kita lepaskan diri dari dosa itu Roh Kudus menguasai kita. Kita tidak mau lagi berbuat dosa itu sampai kita terlepas dari dosa. Itu tanda kita dikuasai oleh Roh Kudus. Salah satu tanda dari kepenuhan Roh Kudus, salah satu bukti bahwa dosa kita diampuni adalah kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita tidak suka lagi berbuat dosa itu. Jadi kepenuhan Roh Kudus kita harus jaga baik-baik. Lain kali kita sudah kepenuhan Roh Kudus, tapi kita senang berbuat dosa. Kepenuhan Roh Kudus itu diragukan kebenarannya. Orang penuh Roh Kudus, dia tidak suka lagi melakukan dosa. Sebab dia adalah miliknya Tuhan. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ini menjadi milik Tuhan. Orang yang menjadi milik Tuhan ini menjauhkan diri dari segala perbuatan dosa. 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2. Ayat yang ke-19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah. Ya, meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Ya, Roh Kudus itu juga meterai. Meterai ialah Tuhan mengenal kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, yang menyebut nama Tuhan, yang di atasnya disebutkan nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Hendaklah ia meninggalkan kejahatan. Puji Tuhan. Nah, sekarang setelah kita dalam baptisan air itu tadi nama Tuhan disebutkan, kita dibaptiskan dalam nama Yesus Kristus, nama Tuhan disebutkan di dalam kita, kita menjadi orang yang diampuni oleh Tuhan, menjadi orang yang disucikan oleh Tuhan. Di dalam perjalanan hidup yang disucikan oleh Tuhan, kita membutuhkan lagi penyucian tingkat yang kedua. Jadi bukan hanya pengampunan dengan darah, kita diampuni oleh darah,
disucikan oleh darah, itu di mezbah korban bakaran. Sekarang dalam perjalanan baru ini, di dalam ruangan suci ini, apa yang menyucikan kita? Apa yang menyucikan kita? Dalam ruangan suci ada sebuah alat, meja roti sajian. Meja roti sajian. Dalam meja roti sajian ini, itu diberitakan firman. Firman dan perjamuan kudus. Firman pengajaran dan perjamuan kudus. Ini berjalan bersama. Perjamuan kudus dan pengajaran firman itu berjalan bersama. Waktu Yesus melayani, waktu Yesus melayani dalam pelayanannya yang diceritakan oleh Injil Markus, saya tidak bisa menyebutkan secara terperinci sekarang, tapi sebab itu satu studi yang panjang sekali Injil Markus. Di sana pelayanan Tuhan dalam 3 macam. Tuhan melayani sebagai hamba 3 macam. Dengan Injil, dengan pengajaran, dan dengan doa. Ini pelayanan imam besar. Waktu dia berada di bumi ini, dalam Injil Markus itu paling jelas. Di gereja ini, almarhum pendeta Injono sudah mengajarkan itu dulu. Saudara-saudara yang anggota lama mungkin masih ingat waktu studi tentang Injil Markus itu dibicarakan tentang Injil, pengajaran, dan doa. Injil, pengajaran, dan doa. Tiap kali Yesus tampil dengan pengajaran, dengan Injil, dan doa. Di dalam tabernakel tolong, Injil itu dengan tanda firman yang ditampilkan dalam kesaksian, bagikan kaki dian emas. Pengajaran itu meja roti sajian, dan doa itu mezbah dupa. Jadi Tuhan melayani dengan 3 alat ini: Injil, pengajaran, dan doa. Bagi murid-murid sekolah Alkitab, coba lihat kembali catatan saudara yang sudah diajarkan di Lempinel oleh Bapak Pendeta Sadrah. Itu seingat saya dia ajarkan tentang itu. Tetapi dalam praktik sekarang saya akan dilupakan. Kenyataan dari 3 alat ini dalam pelayanan Yesus sebagai imam besar: Injil, pengajaran, dan doa. Kaki dian emas, meja roti sajian, dan mezbah dupa. Ini jelas, masing-masing dengan ciri yang cukup jelas, sangat jelas. Jadi sudah perhatikan itu, saudara-saudara hamba Tuhan, murid-murid Lempinel yang sudah menerima ajaran itu. Dan saya tahu ajaran ini diajarkan dari angkatan pertama sampai angkatan yang terakhir. Berapa angkatan terakhir? 20. Angkatan terakhir? Angkatan 21. Iya. Ini nanti akan masuk angkatan ke-22. Itu diajarkan 21 angkatan selama tahun 69 sampai sekarang tahun 96. Ya. Ya, 68, tahun 68 sampai sekarang tahun 96. Sudah sekian tahun diajarkan itu. Tetapi mulai pudar. Saya tidak mengerti mengapa harus pudar. Di 3 alat ini. Dalam tabernakel ada 3 alat ini. Dalam 3 alat ini, meja roti sajian itu pengajaran menyucikan. Pengajaran itu menyucikan. Penginjilan itu memanggil. Pengajaran itu menyucikan. Penginjilan itu memanggil. Jadi kita mulai dipanggil, disucikan, dipilih.
Dan doa penyembahan itu ketetapan, ditetapkan. Waktu Yesus memilih 12 murid dalam Injil Markus, lebih dahulu dia memanggil 12 orang datang, 12 orang, ya. Murid-murid itu 12. Kemudian mereka disucikan. Seorang terlepas, namanya Yudas. Kemudian yang lain ini ditetapkan oleh Tuhan. Dan itulah yang memberitakan Injil kepada kita sampai sekarang ini. Jadi saudaraku, dalam 3 kebaktian itu penting. 3 kebaktian penting. Waktu penginjilan, firman itu ditaburkan. Kebaktian umum, firman Tuhan ditaburkan. Dalam Bible study, firman Tuhan itu digodok, dimatangkan. Tapi waktu doa, kita makan, kita meresapi. Waktu penyembahan, waktu Bidstone, sari dari makanan itu masuk mendarah daging dalam kita. Jadi 3 macam kebaktian ini dijalankan di dalam sidang jemaat untuk menyucikan sidang jemaat. Sebab sidang jemaat disucikan dengan firman Allah. Sidang jemaat disucikan dengan firman Allah. Disebutkan firman penyucian. Saudara taruh tanda pada Timotius 2 Timotius ini. Taruh tanda 2 Timotius ini, saya tunjukkan ayat ini. Lebih dahulu Yohanes pasal 15 ayat 3. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih. Kamu memang sudah bersih. Sebetulnya suci, ya. Bukan bersih itu tapi suci. Kalau bersih ini, saudaraku, kita cenderung untuk perkara tubuh ini, kulit secara luar, bersih dari lumpur, dari noda, dari apapun, dari kekotoran. Tetapi ini sebetulnya suci, sebab itu bukan hanya luar, tetapi dalam. Ayat 3 ulangi, bersih itu ganti perkataan suci. Kamu memang sudah suci. Kamu memang sudah suci. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, karena firman yang kukatakan kepadamu. Ini suatu pengajaran yang diberikan oleh Tuhan pada malam terakhir, saudaraku. Ini suatu pengajaran yang begitu kuat diberikan oleh Tuhan. Kamu memang bersih, memang suci oleh karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman yang dikatakan, ini firman yang dibukakan. Bukan firman yang ditutup. Bukan firman yang disembunyikan. Tapi kalau katakan dikatakan, itu artinya dibukakan. Dibunyikan. Kalau seandainya trompet itu dibunyikan, sejauh-jauhnya bisa didengar. Firman ini kita sebut firman penyucian. Firman penyucian. Nah, ini saya perlu sampaikan kepada sidang jemaat supaya tahu bedanya. Apa itu firman penyucian? Sebab sudah ternyata bahwa banyak orang Kristen tidak mengerti tentang firman penyucian. Lain kali kalau firman penyucian dikatakan, wah itu terlalu keras. Terlalu keras. Tidak seperti sana. Di sana firman penginjilan memang memanggil. Penginjilan itu sifatnya memanggil. Tetapi sesudah datang, kita datang kepada Tuhan, ini ada dosa, ada cacat, ada celah. Dan Tuhan memberikan pengajaran. Yesus memberikan pengajaran itu di dalam rumah Allah. Coba saudara baca di dalam Injil, saudara akan menemukan bahwa di dalam rumah Allah Tuhan mengajar. Tuhan mengajar dalam rumah Allah. Dan
Penginjilan itu sifatnya memanggil. Tetapi sesudah datang, kita datang kepada Tuhan, ini ada dosa, ada cacat, ada celah. Dan Tuhan memberikan pengajaran. Yesus memberikan pengajaran itu di dalam rumah Allah. Coba saudara baca di dalam Injil, saudara akan menemukan bahwa di dalam rumah Allah Tuhan mengajar. Tuhan mengajar dalam rumah Allah. Dan waktu ia mengajar, tidak ada satu perkara pun yang tersembunyi. Tidak ada perkara, sementara pengajaran itu disampaikan, tidak ada satu pun yang tersembunyi. Sampai dengan orang yang sakit yang sudah paling lama 18 tahun, ada yang 12 tahun, dia tidak bisa menyembunyikan diri. Kalau pengajaran itu disampaikan, pengajaran itu begitu kuat untuk membukakan keadaan manusia. Itu pengajaran. Kalau penginjilan, pokoknya kumpul banyak-banyak. Itu penginjilan. Tapi kalau sesudah penginjilan, kita tidak harus tetap hanya sampai di situ. Kita harus ditingkatkan pada penyucian. Kali ini dengan pengajaran firman. Namanya firman penyucian. Saya sampaikan ini supaya kita bisa lihat bedanya penginjilan dan pengajaran. 2 Timotius pasal 4. Di Alkitab yang sudah taruh tanda tadi, persis di situ tempatnya ya. Tadi 2 Timotius pasal 2, sekarang pasal 4. Ini firman penyucian. Ini firmannya, 7 sidang jemaat itu disucikan. Sudah ada 7 sidang jemaat, tetapi masih harus disucikan. Nah, ini penyucian nanti akan meningkat sampai yang terakhir. Jadi kalau penyucian sebelum ini tidak dijalani, nanti kepada firman, pada penyucian terakhir pasti tidak mampu. Pasti tidak mampu. Mulai dari pengampunan. Sekarang firman penyucian. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ya, ini sudah menyangkut kerajaan Allah. Jadi bukan hanya sekedar mengumpulkan orang, tetapi tidak masuk dalam kerajaan Allah. Kalau saya bisa memanggil orang, hanya kumpulkan, tetapi tidak bisa memasukkan dalam kerajaan Allah, buat apa? Saudara dipanggil bukan hanya dipanggil, tetapi supaya bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Demi penyataannya dan demi kerajaannya. 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Nah, ini salah satu tanda. Ini tanda pertama tentang firman penyucian. Salah itu diungkapkan. Cacat itu dinyatakan. Orang bungkuk tidak bisa menyembunyikan dirinya. Tuhan melihat, Tuhan panggil, Tuhan jamah, sembuh. Itu satu proses penyucian. Orang yang meleleh darah tidak bisa menyembunyikan diri. Dia dalam hatinya ada suatu kepercayaan, kalau saya menjamah ujung jubah Tuhan, aku sembuh. Dan dia lakukan, dan dia sembuh, dan dia dinyatakan. Tidak bisa menyembunyikan diri. Itu firman penyucian. Dosa dinyatakan. Dosa dinyatakan. Tapi kalau dosa dinyatakan oleh firman, bukan untuk menghukum kita, bukan. Tapi kalau dosa dinyatakan, dosa ditampilkan, itu artinya penyucian ini mau dijalankan. Artinya kalau kita mau mengaku saat itu, tadi saya katakan, itulah jalan yang tersingkat. Kalau sementara firman disampaikan dan kita tahu, tadinya kita tidak tahu bahwa apa yang kita katakan itu salah atau dosa, apa yang kita lakukan itu dosa. Kita tadinya tidak tahu, tetapi oleh firman Allah menjadi tahu. Oh, itu salah. Tadinya kita tidak tahu.
Makin lama nanti kita akan melihat suku makin penyucian ini makin tinggi, makin mendekat hari akhir di mana kita masih berada di bumi ini, itu akan makin lengkap. Apa-apa yang tadinya kita tidak mengerti bahwa itu kesalahan, firman Allah akan menyatakan supaya kita mengaku di hadapan Tuhan. Di saat itu kita begitu, saudaraku, begitu bersukacita kalau firman yang menyatakan salah kita diungkapkan, sehingga kita datang, kita mengaku dosa, kita hancur hati di hadapan Tuhan, kita mengaku di hadapan Tuhan, dan kita disucikan. Itu yang paling singkat. Tapi kalau masih keras hati, baca terus, nyatakan apa yang salah. Kalau masih keras hati, tegurlah. Tegur. Kalau masih keras hati, firman teguran itu datang. Itu masih kemurahan Tuhan, masih ditegur oleh firman Tuhan, masih ditegur oleh firman. Jadi firman itu sifatnya menyatakan dosa supaya ngaku. Tapi kalau masih keras hati, lagi firman Tuhan datang, itu sudah merupakan teguran. Kalau sudah 2 kali kita mendengar, saudaraku, kalau sudah 2 kali firman Allah yang sama kita dengar, apalagi kalau dari orang yang sama, dari orang yang lain pun sudah, kalau sudah 2 kali itu sudah berarti teguran. Saya sudah perhatikan, sudah dengar di sini, kemudian pergi di salah satu kota, saudara dengar lagi. Kalau saudara belum lakukan, itu berarti sudah dikejar oleh Tuhan. Itu sudah teguran itu. Itu sudah teguran. Perhatikan itu. Kalau suatu perkataan diulangi oleh Tuhan untuk menyatakan suatu kesalahan, itu sudah teguran. Apalagi kalau sudah beberapa kali, itu teguran Tuhan. Tanda Tuhan tidak mau melepaskan saudara dalam keadaan berdosa. Itu teguran. Saya ulangi, teguran itu artinya Tuhan tidak mau melepaskan saudara dalam keadaan berdosa, dalam keadaan cacat celah. Tuhan mau pegang saudara dengan kasih-Nya, dengan firman-Nya. Jadi kalau kita masih dikejar oleh firman, saudaraku, kemanapun kita pergi, kita menemu firman itu lagi. Itu dikejar oleh Tuhan. Itu Tuhan mengasihi saudara. Saudara sudah lari, aku tidak mau masuk lagi di Lemaputro. Setiap kali aku ditegur, saudara kemana-kemana ditegur lagi. Saudara dikejar oleh Tuhan. Sebab firman ini bukan firmannya Lemaputro, firman ini firman dari Tuhan. Gembala saudara hanya menyuarakan firman itu dari Tuhan yang mengasihi saudara-saudara. Kalau dosa kita dinyatakan, Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kalau kita dikejar oleh Tuhan dengan firman-Nya, itu artinya Tuhan lebih ikat kita dengan kasih-Nya. Tuhan tidak mau melepaskan kita. Tuhan tidak mau melihat kita hancur. Tuhan mau menyelamatkan kita. Tapi sesudah teguran kita terima, ngakui. Yang ketiga, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, dengan pengajaran. Ini firman penyucian lewat pengajaran. Nasihati. Kamu jangan lakukan itu salah, jangan lakukan itu. Itulah teguran. Sekarang nasihat. Kamu harus lakukan begini. Turut yang ini. Itu nasihat. Sudah hidup. Jadi itu firman penyucian. Itu salah. Jangan lakukan itu. Lakukan seperti ini. Itu firman penyucian. Jadi untuk masa kita sekarang ini, firman ini perlu. Sebab kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan kalau firman tidak disampaikan bagi kita sekalian. Nah, kalau kita rela hati dibimbing, dipimpin oleh Tuhan, firman penyucian ini sangat kita butuhkan. Bukan hanya kita diarahkan oleh Tuhan, tapi kita dibuat oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga begitu sedikit kemungkinan untuk berbuat salah. Sedikit sekali kemungkinan, bahkan sama dikatakan saatnya nanti sama sekali tidak ada kemungkinan untuk melakukan yang salah. Dan inilah anak-anak Tuhan. Inilah pasukan yang Tuhan rindukan. Ini
penyucian tingkatan yang kedua. Sebenarnya saudaraku, sampai di sini sudah cukup. Sampai dengan firman Allah itu sudah cukup. Tetapi kasih Tuhan ini masih namanya perpanjangan sabar. Ya, perpanjangan sabar Allah. Sudah ada firman, dosa sudah kita ketahui, yang kita lakukan itu salah, ditegur masih tetap keras hati. Saudaraku, maka datanglah Tuhan. Kali ini dengan cambuk, dengan pukulan, dengan cambuk, dengan cambuknya, ya. Itu untuk menyucikan masa kita sekarang ini. Jadi Tuhan seperti seorang gembala itu, dia cambuk kalau kita menyimpang ke kanan atau ke kiri, tidak mengikut jalan yang dia buat untuk kita. Dia cambuk kita supaya kita kembali kepada penyuciannya. Ayatnya sudah baca itu di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal yang ke-12 itu tentang penyucian. Ibrani pasal yang ke-12 itu tentang cambuk, ya. Ibrani pasal yang ke-12, saudara baca ayat yang ke-5, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Baca di rumah, ya. Ini sudah sering kali saya tunjukkan. Ayat 5 sampai dengan ayat 11. Ini cambuk untuk mengembalikan kita kepada penyucian. Ini suatu penyimpangan dan dicambuk oleh Tuhan supaya kita kembali kepada penyucian. Orang yang tidak ikut nasihat, cambuk itu akan datang. Begitu nasihat diabaikan, dengarkan. Begitu nasihat diabaikan, langkah berikut adalah cambuk. Langkah berikut adalah cambuk. Saudaraku, seringkali cambuk ini kita samakan dengan percobaan. Supaya saudara lebih mengerti, saya gunakan istilah percobaan itu ajalah, ya. Kalau nasihat diabaikan, Tuhan izinkan masuk percobaan, merupakan cambuknya Tuhan. Kalau nasihat tidak didengar, tidak diikuti, langkah berikutnya adalah cambuk. Kalau cambuk tidak diikuti, langkah berikutnya adalah penghukuman. Jadi ini dijaga, saudaraku. Ini dijaga. Ini langkah-langkah penyucian. Langkah pertama firman. Itu sebetulnya sudah cukup. Tapi kalau firman diabaikan, datanglah percobaan. Atau cambuknya Tuhan. Kalau cambuk diabaikan, datanglah penghukuman. Ini saudara lihat arahnya itu, saudaraku, ya. Itu sebabnya perhatikan firman penyucian. Kalau tidak mau dihukumkan, tidak mau menerima nanti eksekusi, pelaksanaan hukuman, ikuti firman. Itu yang paling bagus, ikut firman. Nasihat. Nanti sudah merupakan cambuk. Lain kali kalau cambuk pun masih tidak diperhatikan dan Tuhan biarkan, untuk saatnya datang melaksanakan hukuman, ya. Jadi ini penyucian yang kedua. Penyucian yang kedua dengan firman, dengan untuk masa ampunan dengan darah. Masa sekarang dengan firman penyucian dan dengan cambuknya. Masa yang akan datang itu penyucian yang ketiga. Itulah 7 kali percikan darah. Itu yang nanti kita akan baca dalam Wahyu 2 dan 3. Coba tunjukkan dalam tabernakel. 2 kali 7 percikan darah. Ya, 7 percikan darah itu yang tingkat 3. Itu nanti membawa gereja Tuhan pada kesempurnaan. Itu membawa gereja Tuhan pada kesempurnaan. Sebagai kesimpulan, sudah perhatikan.
penyucian darah yang pertama, halaman penyucian darah yang pertama itu pengampunan dosa. Hasilnya kita dibenarkan. Kita dibenarkan. Dulu salah, setelah diampuni namanya kita dibenarkan. Jadi kalau dibenarkan jangan merasa benar sendiri, ini dosa ini. Kita hanya dibenarkan, diampuni, lalu merasa diri benar. Wah, ini celaka. Sesudah kita diampuni, kita dibenarkan. Jangan lalu merasa benar sendiri. Penyucian yang kedua dengan firman. Dengan firman. Hasilnya kita disucikan. Kita disucikan. Ini penyucian, kita disucikan. Yang ketiga, tolong kasih lihat yang kedua itu ruangan sucinya. Ruangan suci ini kita disucikan. Yang ketiga, kita dengan 7 kali percikan darah kita disempurnakan. Kita disempurnakan. Jadi inilah suasana kerajaan sorga. Benar, suci, sempurna. Benar, suci, dan sempurna. Halaman ruangan suci, ruangan maha suci. Jadi inilah suatu studi untuk saudara ketahui. Nanti kalau kita masuk dalam Wahyu Fatsal 2 dan Fatsal 3 itu penyucian terakhir. Kalau kita memperhatikan dengan baik-baik, itu mengarah kepada penyempurnaan gereja Tuhan untuk menjadi mempelainya. Jadi saudara-saudara setialah ikuti studi ini. Dan memang dalam penggembalaan ini saya akan sampaikan baik dalam Bible study maupun dalam kebaktian umum, sampai nanti pun dengan dalam kebaktian umum, ya, dalam kebaktian doa, kebaktian umum, kebaktian Bible study, dan kebaktian doa. Bahagian ini akan saya sampaikan supaya gereja Tuhan bisa benar-benar masuk dalam proses penggembalaan untuk ditampilkan menjadi domba-domba yang dipilih oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Pelayan perjamuan suci silakan maju ke depan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Nyanyian rohani nomor 300. Nyanyian rohani nomor 300. Yang kurindukan hanya Kau Yesus. Kurindukan hanya Kau Yesus, Kau pribadimu dalam hidupku. Dambakan menjadi seperti Kau Yesus di dalam
Kau Yesus menjadi sempurna dalam seluruh hidupku yang kurindukan. Kurindukan hanya Kau Yesus, nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam menjadi seperti Kau Yesus, seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam perlahan-lahan tapi dari dalam hati. Kur menjadi seperti Kau Yesus. Ucapkan dari hati. Menjadi seperti Kau Yesus. Seperti Kau Yesus. Sidang jemaat masuk dalam doa backing vokal menyanyi. Backing vokal berdoa menyanyi. Kita berdoa dengan kita lakukan semua. Perlahan-lahan. Semua dengan musik perlahan-lahan dengan
Yesus, menjadi sempurna seperti Yesus. Periksa langkah pertama, pengakuan. Pengakuan kepada Tuhan. Mungkin saudara harus mengaku kepada suami, kepada istri. Kerjakan itu. Mungkin satu saudara mau mengakui kepada sesamamu, saya memberikan kesempatan. Haleluya. Haleluya. Mengaku kepada Tuhan lebih dahulu. Kepada Tuhan lebih dahulu. Haleluya. Kembali kepada Tuhan ya. Jangan lakukan lagi ya. Ya. Tuhan ampuni kamu ya. Sungguh kamu menyesal ya. Jangan lakukan lagi. Dengar pada firman Tuhan ya. Lakukan cuma lagi ya. Saat ini saat indah. Jika memungkinkan, jangan tinggalkan ruangan ini sebelum dosa diselesaikan dengan Tuhan. Sebab Tuhan mau menyelesaikan. Haleluya. Tuhan sedang bekerja. Dia sudah tersalib. Haleluya.